Kajian Islam. Anak kita banyak, yang baik-baik banyak, yang punya masalah. Ini yang bakal kita ingat sampai kapan juga. Karena insting orang tua kepada anak. Tapi jangan sampai kita curiga cuma dia. Tiap ada kerusakan, pasti nih si kakak nih. Belum tentu, kata kakak gue lagi dah. Jangan, coba ya ditanya dulu semuanya. Saya pernah sampaikan, kalau kita ngomong ke kakak, mau ngomel, jangan adik melihat. Adik semua keluar, kakak sini. Kenapa mak keluar dulu, mama mau ngomong sama kak. Nah, jangan sampai adik ngeliat kakaknya disalahin depan dia. Tapi sebaliknya kalau adik berbuat salah, adik sini, kakak sini duduk, lihat mama ngomel begini. Ajarkan cara ngomongin ke adik. Itu didikan yang seperti itu ya. Jadi besarkan hati dia, karena anak ada fasenya. Ya, pasca SD, SMP, SMA, ini ceritanya lain lagi nih. Karena ada anak yang masih anak-anak tuh ya balita itu kan kenakalan lain ya. Kita nggak bisa majang, tap ditarik, gelas pecah, semua. Tembok dicoret. Orang tua kok udah pegel, ya Allah pengen gue tiup biar gede nih anak deh budak-budak gitu lah. Ntar udah gede lain lagi ujiannya. Masuk pasca SMP, ya Allah nggak pulang-pulang betul ya. SMA kenal sama anak orang, aduh ceritanya kayak gimana nih ya. Di luar dia kerja, ujian tuh pasti ada. Tapi kalau kita dekat sama Allah dengan cara yang baik, Allah muliakan kita insya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Suami saya menyarankan pindah ke tempat yang lebih murah. Tapi sebelahan dengan kakak saya dan itu cuma ada 2 rumah dan sepi. Kakak saya perempuan dan belum menutup aurat dengan baik. Kadang-kadang memakai baju dari tidur keluar. Apakah saya setuju atau tidak ya? Jelaskan saja, aku sih mau aja. Cuma kira-kira ada fitnah tuh gimana? Omongin. Orang udah berumah tangga mah jangan dirahasia-rahasiain bu, omongin aja. Aku sih mau pindah ke sana biar dekat saudara. Cuman saudaraku ini belum berhijab loh pak. Takutnya dosa, takutnya nggak boleh, takut ini takutnya itu gitu loh ya. Jangan, takutnya fitnah. Kan kita suruh dekat sama Allah. Kita suruh dekat sama Allah. Sekarang gimana saya mau dekat sama Allah kalau pemandangannya yang kayak begitu timbul emosi mulu sama kamu. Gitu lah. Ya diomongin. Ya kalau memang sudah tahu begitu kan jadi baik kan nanti insya Allah ya. Kan Ustadz udah bilang tadi Pak, katanya kalau kita nih zaman fitnah, zaman penyakit kayak begini jangan jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah gara-gara maksiat yang kita lihat ada yang ada enggak kan enggak bagus. Assalamualaikum Ustaz, setiap saya pamit sama suami dia enggak pernah menjawab dikarenakan dia enggak suka saya pergi meskipun untuk ngaji. Tapi saya tetap pergi, berdosakah saya? Kalau bicara ilmu, ya bicara ilmu dia tanggung dosa kalau sampai melarang menuntut ilmu. Diperjelas aja sih, ya tinggal diomongin. Kamu diem nih mengiyakan atau tidak sih? Saya pengen ngaji, pengen nuntut ilmu. Diperjelas nuntut ilmunya. Kalau masih nggak boleh juga, ini masalah nih berarti nih. Dia pengen istrinya bodoh kalau kayak begitu. Ya itu nggak diperbolehkan. Biar ada yang menasihati dia baik-baik ya. Allahu a'lam. Karena kan Papa nggak tahu kan Pak, ternyata di pengajian itu dijelasin tuh Pak. Masalah bagaimana hidup sehat, Rasul ajarkan supaya minum habatus soda, apa gini gitu. Saya sampaikan sekarang, jadi nggak usah bingung-bingung Pak. Oh, jadi sampai nantinya gitu loh. Assalamualaikum Ustadz, jika suami tidak memberikan nafkah dan dia meninggalkan rumah karena istri tidak mau melayaninya, apakah sudah jatuh talak karena maaf suami tidak sholat dan tidak ada tanggung jawabnya sama sekali? Ya, wallahu alam bishawab. Dalam Islam itu kalau suami nggak sholat diingetin tetap nggak sholat, memang hubungan suami istrinya zina. Cuma mesti diperjelas di pengadilan. Ibu bisa ke panitra atau ke KUA untuk meminta nasihat. Karena nggak mungkin tinggal dengan suami yang nggak sholat kan gitu ya. Diperjelas aja dulu, diperjelas. Jangan keputusan cuma via WA begini, bahaya nantinya. Ya, saya nggak berani mengiyakan. Karena masalah rumah tangga itu kan mesti dua-duanya ya datang ya. Assalamualaikum Ustadz, kalau suami hobi main game dan jauh dari sunnah, sudah dikasih tahu tapi tidak berubah, saya harus gimana Tat? Ya sabar, pilihan situ. Game kan boleh, cuma kalau berlebihan haram gitu ya. Omongin sih, ngapa jadi ngomong ke saya sih gitu loh. Ngomong ke suami langsung. Pas ini nggak nyaman nih Pak. Saya tuh pengen kalau Papa sudah di rumah ngobrol. Kan ini sorga kita Pak.
Di sorga tuh pemiliknya di dipan, ngobrol ada bidadarinya, ceria. Ini enggak tok game mulu. Ya diomongin baik-baik. Istri boleh komplain kok, cuma mengemas kata. Dalam Islam kalau ngomong sama pemimpin itu qaulan layyinan, dengan bahasa yang lembut. Kayak Nabi Musa ngomong sama Fir'aun tuh. Kalau istri ngomong ke suaminya nggak begitu. Ya Allah Pak, segitu indahnya game di mata kamu Pak. Ini ada yang indah nggak dilihat juga. Bila. Papa beliin aku make up, aku pakai nggak ditengok. Malah pemain game yang dilihat. Ngapain? Ngomongin baik-baik ya. Atau mungkin sadar diri. Kenapa Anda nggak semenarik game? Gitu loh ya. Karena Anda kurang pandai bermain game. Assalamualaikum. Apakah ada dalam Islam disebut anak durhaka? Sampai sebatas manakah anak disebut durhaka, Ustaz? Di dalam Islam ya anak durhaka ada. Artinya anak yang dikatakan berbuat dosa dengan orang tuanya. Ya semuanya. Fala takullahuma uftu cikal bakal. Ketika dia mengatakan ci, durhaka kan. Apalagi yang lainnya nanti. Nah, banyak lah ya. Intinya menyakiti hati orang tua. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana pola asuh yang baik untuk seorang single mom yang mendidik anak laki-laki dan ayahnya kurang komunikatif dengan anaknya, terkesan tidak peduli dan tinggal di luar kota. Ini maksudnya single mom, artinya dia sudah menyendiri nih, sudah janda gitu. Ya kalau dia janda ya sudah nikah lagi. Iya betul, janda jangan kelamaan, ngapain kelamaan? Perempuan tuh surganya paling gampang dengan suami, paling gampang. Nikahlah dengan yang kedua, yang ketiga, dengan yang lebih baik agamanya ketimbang yang pertama. Kalau yang pertama nggak bagus Anda bercerai, nggak boleh nikah dengan yang selevel agamanya. Jadi yang paling baik agamanya. Nanti ke depan itu bisa discuss. Karena nggak bisa, didik sendiri itu nggak bisa. Ya bisa, enggak, cuman jarang yang mampu gitu loh. Karena kan orang perempuan kan kontrol emosinya nggak seperti laki-laki. Ya ngelihat anak begini, anak begitu, jadi akhirnya nanti malah jadi penyakit ke badan. Sementara dia wajib melayani suami, wajib ini, wajib nyari uang ini. Oh berat. Yang paling baik dia menikah, itu yang paling baik. Cari orang baik ya. Kalaupun tidak ya sabar berdiskusi sama orang yang berilmu tentunya. Siapa orang yang berilmu? Cari dari pihak keluarga. Karena perempuan tetap perlu pendamping. Kalau dia belum punya suami lagi, kakak adik lakinya itu adalah orang yang nomor 1 dalam hidupnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz, apakah hukumnya kalau suami berselingkuh dan pernah pergi dengan wanita lain tapi memang belum sampai berzina karena memang belum lama kenalnya. Ini pengakuan suami dengan bersumpah dengan Quran depan anak-anak. Oh, jangan harusnya. Urusan kalian berdua nggak ada urusan sama anak. Kamu nikah dengan laki-laki yang pasti berbuat dosa seperti laki-laki menikah dengan perempuan yang berbuat dosa. Saling maklumi di antara kalian. Gak usah anak dibawa-bawa. Tapi anak dibawa-bawa yang belum tahu masalah. Jangan, harusnya jangan. Apakah sebagai istri harus memaafkan si suami? Ya maafin aja, udah ngaku deh. Ya artinya dia berbuat salah, dia ingat kebaikan dia. Kalau memang kebaikan dia sudah sekian tahun, cuma satu kesalahan, ya maklumi. Dia manusia. Kan dia baik, dia mau mengakui, betul? Walaupun mungkin butuh waktu. Nggak bisa langsung. Atau sebaliknya Pak, sebaliknya. Ya, kadang-kadang kita orang laki juga nggak nerima kalau istri bermaksiat begitu kan. Padahal ada kebaikan mungkin yang dia perbuat kita nggak perhitungkan. Jangan sifat kufur asyir kita miliki nih. Tapi saran saya sih kalau punya masalah pasangan jangan di depan anak. Jangan. Ya, nggak ada sumpah dengan Quran tuh nggak ada istilah kayak begitu di Islam. Ya, itu sudah hal yang salah nantinya ya. Cari sebabnya. Apa yang membuat dia berselingkuh? Jangan-jangan kita pasangan bukan yang dulu. Ya, karena istri berselingkuh, suami berselingkuh, banyak permasalahannya apa? Bukan kita yang dulu. Suami bukan suami yang baik lagi seperti dulu. Ketika belum nikah, ada aja yang dibawa kalau ketemu. Ya martabak, kue cubit, kue pancong, ada aja. Sekarang udah nikah, boro-boro lontong sayur, betul ya? Ya kan dia juga ada yang ngasih kue-kue lagi, jadi ketarik sama yang ngasih kue. Ingat dulu. Kita bukan kita yang dulu. Ibu juga sama. Dulu zaman belum nikah dandan mulu. Sekarang udah nikah. Innalillah. Ngobrol pakai daster bolong. Rambut aut-autan. Sikat gigi kagak. Angop. Mau depan lagi. Lagi suruh betah. Gak amat. Coba koreksi diri kita nih. Jangan-jangan kita bukan kita yang dulu nih. Assalamualaikum Ustaz.
Anak-anak saya sejak kecil tidak dekat dengan ayahnya karena ayahnya tidak ingin dekat dengan anaknya. Lebih begitu. Takut anak-anaknya akan rewel kalau ayahnya pergi kerja. Ya enggak gitu ya, ada waktunya nanti dididik. Ada hari libur kan quality time ya. Padahal saya telah memperingatkan bahwa kelak bila kita uzur akan minta tolong pada anak. Akhirnya sampai besar pun anak-anak nggak ada yang ingin dekat dengan ayahnya. Karena ayahnya lebih baik main laptop, memisahkan diri di ruang terpisah. Bahkan sekarang anak-anaknya sudah menikah. Pun cucu-cucunya kalau dekat kakeknya tidak mau. Fungsi itu menjadi pakaian buat suami. Ya kalau suami kayak begitu, bisikan di telinga anak-anak, siapkan maklum untuk ayahmu. Jangan didik anak kita jadi anak yang durhaka sama ayahnya. Udah tahu ibu nikah dengan lelaki yang seperti ini, ya siap menyiapkan maklum. Sama dengan laki-laki menikah dengan perempuan yang cerewet misalkan. Anaknya nggak kuat mama cerewet dari dulu nah. Situ baru 5 tahun kenal dia. Ayah 5 kali pemilu sama dia. Tapi Masya Allah nak, walaupun cerewet kalau nggak ada dia kayak ada yang kurang di rumah. Dibagusin gitu loh. Jangan malah berkoalisi, tuh kan? Lo tahu kan? Makanya ayah selingkuh gara-gara dia. Bukan gitu bahasanya. Jangan diajak rusak, jangan ya. Saling menutupi lah. Ya kan kita nikah sama manusia yang nggak ada yang sempurna kan? Ya, kurang lebih lah orang ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya Ustadz tentang hak anak yatim. Kakak saya punya anak 3 dan suaminya sudah meninggal. Oke. Kemudian keluarga dari suaminya sudah meninggal semua, kakek, nenek, dan adik-adiknya dari suaminya. Sementara adik-adiknya yang meninggal belum menikah. Apakah hak waris itu jatuh ke anak-anak kakak saya atau ada hak waris keluarga? Ya anaknya dong. Kan dia punya anak. Kalau dia punya anak sudah mahjub. Yang lain tontonin aja nggak usah ngiri. Ya. Kecuali kalau dia nggak punya anak atau cuma ada anak perempuan, nanti naik ke atas sebagian. Ya. Tapi kalau punya anak laki mahjub sudah. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mendidik anak yang usianya di atas 20 tahun? Jadi anak yang berbakti pada orang tua. Kalau umur 20 gini mah pakai bahasa persahabatan deh, ya. Bikin waktu di mana orang tua pengen ngomong berdua sama dia. Saya sudah tua bangka begini nih. Sama ibu saya ini masih hadap-hadapan kalau ngomong. Ya saya udah mau 50 sebentar lagi, Masya Allah, bukan muda lagi. Ya, ini masih ada 4 mata saya sama orang tua saya. Subhan sini mau ngomong. Mah mau ngomong. Ada yang coba kita yang tahu. Bahkan saya kalau makan nasi padang, sebelum saya makan saya tanya, ada rendang limpahnya gak? Ada, saya mau. Kalau enggak saya pindah warung. Karena saya nggak bisa makan nasi padang kecuali saya tahu ibu saya suka rendang limpah. Masya Allah. Jadi ada waktu saya makan berdua sama dia. Harus begitu. Sampai kita lihat wajah orang tua kita tuh ya Allah. Maka saya suka bilang kerut di keningnya sudah mulai tampak, mata di pelipis mata dan sebagainya. Betul karena kita berhadapan. Sampai kita tahu kita pegang tangannya ada apa mah, ada ini mah. Nah bikin quality time antara kita dengan orang tua kita. Baik kita orang laki. Sampai kapanpun anak kecil untuk orang tua kita. Bahkan saya bawa travel, travel dan saya punya travel sendiri sekarang. Nggak saya ambil uangnya. Saya selalu siapkan dalam setahun 1-2 kali saya harus gandeng ibu saya mengelilingi Ka'bah. Karena di situ saya bisa berdialog sama dia. Semua masalah pecah kalau orang tua sudah ridho. Masya Allah. Bikin, ini butuh pembiasaan dan orang tua tuh bikin begitu gitu loh. Maka saya suka bilang, anak 4, ibu bisa bikin teh manis dengan 4 karakter. Cuma dia yang tahu. Kenapa? Padahal tehnya sama merek Tongji, betul. Akhirnya masak bareng. Heran bisa beda di mulut gitu loh. Kenapa? Diaduk dengan cinta. Itu yang nggak kita dapat di luar sama sekali ya. Bikin seperti itu. Kita sama anak. Jadi anak tahunya kita ini sahabat, bukan cuma orang tua ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Taib. Assalamualaikum Ustadz. Bila kita tertimpa musibah, bagaimana cara berdamai dengan kolbu kita? Kemarin saya baru mendapat musibah penipuan Ustadz. Yakinkanlah hatimu bahwa semuanya titipan. Yang namanya titipan gimana yang nitipin, betul. Saya suka belajar dengan bahasa yang gampang saya sampaikan kepada jamaah. Ustadz, ya kenapa tuh? Motor hilang Ustadz, dicolong orang, alhamdulillah. Kok alhamdulillah Ustadz? Selesai titipan Allah, entengin aja udah.
kambing pada mati. No. Alhamdulillah, selesai titipan Allah. Kalau Allah mau Allah balikin atau Allah tambah atau Allah lupakan, sudah. Yang penting maksimal ketika kita menjaga. Jadi enteng. Ya, ingatkan Rumaisah binti Milhan ketika anaknya meninggal, Abu Thalha datang suaminya, dilayani dulu, dicukupi dulu. Dia bilang, wahai suamiku, bagaimana menurutmu kalau ada tetangga yang minjemin sesuatu sama kita, diambil pinjamannya. Ambil, itu hak dia. Anak kita pinjaman Allah, Allah panggil dia. Masya Allah. Jadi kitanya yang harus sadar, jangan munyain. Taklukkan dunia jadi orang kaya, tapi jangan munyain harta. Ingat cuma titipan, jadi enteng hidup. Ya. Apapun yang kita bagusin, kenapa dibagusin sih? Ya titipan Allah, Allah senang kalau titipannya dibagusin. Begitu bahasanya. Kenapa sih mesti merawat ya, diri? Ya harus dong, Allah ciptakan kita sempurna. Kita nggak rawat, Allah marah nanti. Masya Allah. Ya, dibawa asik aja, Allah nggak mungkin zolim, sudah. Ya, Ustadz, ini kaki yang kanan ini, saya masih ingat 38 hari yang lalu, ini mau dipotong nih yang jari tengah nih Ustadz. Karena sudah kelamaan ini harus diamputasi Ustadz. 20% kemungkinan hidup. Ya ambil deh dok, udah lama saya pakai, saya bilang begitu aja. Udah tenang dok, lakukan saja, Allah asik, saya bilang. Yang berikan yang terbaik. Alhamdulillah, hari ini saya perdana, kemarin saya pakai sepatu. Masya Allah. Ternyata balik lagi semua. Allah titipin. Yang kita pakai cuma apa? Jadikan kaki ini tempat yang baik. Allah bakal jaga insya Allah. Semua hal seperti itu. Nah kalau merasa dititipin, kita akan menjaga apa yang dititipin. Tuh. Tapi kalau kita merasa munyain, berat. Ketika diambil, kita nggak nerima nanti. Bismillah Ustadz. Bagaimana sikap anak menghadapi orang tua yang bermudah-mudah dalam mengatakan cerai lalu rujuk? Sudah mencoba mengingatkan hukum talak tapi dianggap tidak tahu apa-apa sehingga anak tidak tahu apakah sebenarnya mereka masih halal serumah atau tidak. Ini yang saya maksud. Ya kalau sudah nggak jelas dari awal, kesananya nggak jelas nanti. Saran saya sih kalau udah bicara cerai, talak apa ini harus ada hakim di antara mereka. Jangan via WhatsApp, jangan cuma ucapan di antara berdua. Waktu nikah ngurus surat repot, betul. Karena lagi cerai itu sama. Datang ke panitra dulu, datang ke KUA dulu, dipanggil beberapa kali berubah pikiran. Kenapa? Karena bersatu lebih baik ketimbang berpisah. Dan apa? Assalamualaikum. Saya ditinggal suami saya sejak hamil 7 bulan. Sampai dengan sekarang anak saya sudah usia 2 tahun. Suami tidak tanggung jawab dan ternyata orang Syiah. Dosakah saya jika saya gugat cerai? Ya enggak lah. Ya, kalau gitu dia nggak tanggung jawab, nggak bakal bawa kamu ke sorga. Gugat. Mudah-mudahan ketika menggugat dia dapat hidayah insya Allah. Apakah anak tetap harus berbakti pada orang tuanya seperti itu? Iya. Walaupun orang tuanya kafir sekalipun. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya. Assalamualaikum Ustaz. Suami saya hendak berpoligami. Saat ini suami saya tidak lagi bekerja. Saat suami saya di rumah beliau sering menghubungi wanita itu melalui HP. Bolehkah saya menegurnya di saat beliau komunikasi dengan wanita itu dengan kata-kata mesra? Apakah termasuk perbuatan maksiat? Iyalah kalau poligami gini mah maksiat namanya. Kalau memang niat poligami memang berilmu sebelum berpoligami. Kalau kata Imam Nawawi itu legalitas poligami itu adalah ketika kita mencukupi nafkah batin bukan lahir saja. Ketika kita mencukupi lahir batin dan batin yang lebih utama, maka dengan sendirinya akan datang legalitas tersebut. Karena perempuan ada haidnya, ketidakmampuan memberikan anak lagi, ya kan? Malis. Nah, sekarang kalau satu aja kita nggak memberikan nafkah lahir batin, bahkan nggak bekerja lagi di sini, malah bermesraan, ini maksiat. Ini maksiat. Ya, kitanya berbuat dosa. Bahkan dokter mengatakan kalau lelaki itu kurang dari 21 kali untuk bisa melampiaskan syahwatnya, kemungkinan prostat. Ya, kan harus berdialog dengan istrinya kan dalam hal ini. Suaminya harus sehat. Sanggup gak untuk melayani dengan jumlah seperti itu? Kalau enggak, daripada bermaksiat, berzina dan lain sebagainya gitu loh. Itu obrolan. Kalau enggak sanggup jangan dipaksakan. Lawang memang poligami bukan tujuan. Cuma solusi yang ditawarkan. Daripada berdosa, kita berhubungan dengan yang asal nikah. Kalau sanggup jangan istighfar, puasa. Lawang kita punya orang yang kita kok ngapain pusing-pusing di luar. Emang hidup cuma buat itu? Kan ada yang lain. Ayo dong berkarya, ayo dong taklukkan dunia. Tidak akan pernah kita fokus cuma ke sana nantinya ya. Tapi kalau memang kita sanggup dan kita yakin orang seperti kita bisa menciptakan banyak kebaikan, memperbanyak umat Muhammad, memang harus.
Kalau Anda satu aja udah musingin orang, ngapain dibanyakin orang ke ente gitu loh. Tambah nggak bagus lagi nantinya ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Taib. Ya, insyaallah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan ya. Buat si beri jamaah sekalian, minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, jaga ukhuwah di antara kita, jangan bosan saling mengucap salam ya. Juga saling menjaga diri. Banyak baca zikir pagi petang, jangan putus ya. Sekali lagi jaga ukhuwah, jangan bosan saling mendoakan, doakan diri kita dan keluarga kita, dan doakan negeri kita Indonesia tercinta ini agar dijaga ukhuwah kebangsaannya dari fitnah Syiah, fitnah komunis dan lain sebagainya. Ya, tetap jaga ukhuwah kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam.